Oke, apa kabar? Oke. Saya bawa kamu nyanyi, kamu tahu lagu ini, dan lagu ini ada di Pamasi. Bantu saya nyanyi, sebab kalau saya nyanyi satu orang, saya nervous, saya gugup. Tapi kalau kita ramai-ramai, saya tidak gugup. Lagu ini, seni kata dia, saya rasa yang ada dalam hati saya. Tanya ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Hidup ini ku lenyapkan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Puji Tuhan. Ramai teman-teman seperjuangan saya tidak lagi berada di dalam jabatan belia, tapi mungkin tiba masanya button ini akan diserahkan kepada orang yang muda seperti kamu. Saya kata, benar. Tapi dia kata, Cikgu, teruskan Cikgu, teruskan. Sebab kita ini sedang berlomba. Terus saya kata, kenapa kau punya kata-kata ini miripnya seperti khotbah saya? Jadi khotbah saya hari ini adalah akhirnya kita harus menang dalam perlombaan ini. Ilustrasi dia, kita berada di garis permulaan untuk berlari 100 meter untuk sampai di garis penamat perjuangan iman kita. Siapa di antara kita yang mau menjadi orang gagal? Lahir saja kita, terus saya mau jadi gagal. Lahir saja, tidak apalah, biarlah saya gagal. Tidak ada satu orang pun kita ini mau jadi orang yang gagal di dunia ini. Atau tidak ada seorang pun yang kata, biarlah saya sakit, mati juga. Tak apalah, saya berserah saja, saya sakit-sakitlah. Ataupun yang ini, siapa di antara kita yang pilihan dia terus saya mau masuk neraka? Nah, ada 3 persoalan yang saya bawa. Maukah? Siapa yang mau jadi gagal? Siapa yang mau sakit saja? Siapa yang mau masuk dalam neraka? Jawabannya, tidak ada sesiapapun orang yang akan kata, saya ini lahir di dunia, memanglah saya gagal saja. Memanglah saya ini, biarlah saya sakit, ataupun biarlah saya masuk dalam api neraka. Saudara dan saudari, tidak sesiapapun yang ingin menjadi gagal. Akhirnya, kalau kita tidak mau gagal, kita kena berlomba. Kita kena berlomba. Manusia ini tiada yang sempurna. Saya pun tidak sempurna. Di mata kamu saya tidak sempurna. Apatah lagi di mata Tuhan saya tidak sempurna. Tetapi adakah kita akan senantiasa meletakkan yang saya ini gagal selama-lamanya? Saya ini orang yang tewas selama-lamanya. Saya ini tidak apa-apa selamanya. Saya ini tidak apa-apa yang saya boleh buat untuk Tuhan selama-lamanya. Tidak ada. Kadang-kadang orang yang hebat, kalau kita baca di sana, kadang-kadang orang yang hebat pun
akan membuat silap. Kenapa? Sebab orang yang hebat itu juga manusia. Akhirnya, saudara dan saudari, kita harus menang di dalam perlombaan kita menuju Yesus. Tuhan sedang mencari kita. Tuhan sedang menanti kita. Untuk penamat perlombaan hidup ini, akhirnya kita mesti menang. Mesti menang juga. Sebelum ini saya tewas, sebelum ini saya jatuh, sebelum ini saya berdosa, saya melakukan khianat di hadapan Tuhan. Tapi akhirnya kita mesti pilih yang walau macam manapun, saya mesti menang, saya mesti berjaya dalam Yesus. Itulah kata penamat di dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita. Teruknya kita di masa lalu. Namun akhirnya kita ini mesti wajib, tiada pilihan. Kita mesti jadi pemenang di dalam Yesus. Dan kalau kita mau jadi pemenang, inilah perlombaan terakhir kita. Saudara dan saudari, bagaimana kita harus menang di dalam perlombaan? 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah Anda bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga Anda memperolehinya. 1 Korintus 9 ayat 24. Daripada ayat ini, ya, di dalam kehidupan kita banyak kelemahan. Kita tidak sempurna. Kalau ada yang sempurna, manusia yang sempurna di dunia ini, alangkah baiknya supaya dia menjadi role model, supaya dia jadi tauladan kita. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Saudara dan saudari, hidup kita ini, saya kata tadi, banyak lompang-lompang. Kalau macam muka saya nih, banyak kawah-kawah. Itu planet Marek, sudah langgar itu pipi saya. Dan banyak kawah-kawah, lompang. Tidak lagi halus mulus macam bayi, lagi kulit bayi. Nah, begitulah kehidupan saya. Dan begitulah lompangnya hidup saya sana sini, yang mesti saya kata akhirnya saya harus memilih sebelum hari mati saya, sebelum tubuh saya, nafas saya berpisah daripada tubuh saya. Kita mesti pilih untuk menang di dalam perlombaan ini. Satu cerita yang saya mau kongsikan, seorang pelari maraton dari Jepun yang bernama Shizo. Dia adalah pemegang rekod pelari maraton yang paling lama berlari maraton, yaitu 54 tahun, 8 bulan, 6 hari, 32 menit, dan 20 saat. Bagaimana ini boleh terjadi? 54 tahun, baru dia sampai di garis penamat perlombaan maraton dia. Masa larian maraton ini sebenarnya sangat lama. Bukan lagi 2-3 km, bukan lagi 400 meter satu pusingan padang. Tetapi dia akan melewati kampung-kampung, daerah-daerah, sehinggalah satu tempat penamat ditentukan. Dan Shizo tetap adalah seorang pemenang. Kenapa dia dipanggil pemenang? Bukankah pemenang itu yang nomor 1 sampai di garisan penamat? Kenapa Shizo ini pemenang? Sedangkan dia berlari 54 tahun, dia baru sampai di garisan penamat. Begitu bertahun-tahun, dia baru tamatkan larian maraton dia. Saudara-saudari, Shizo mewakili negaranya Jepun
sewaktu Sukan Olimpik di Sweden pada 14 Julai 1912. Cuaca di sana sangat panas. Bila keadaan begitu, Shizo yang berasal daripada negara Jepun, dia tidak dapat sesuaikan diri. Malahan kasut dia pun tidak sesuai. Pada jarak 27 km, Shizo sudah mau pengsan sudah. Mujur tempat di mana dia mau pengsan itu, ada orang kampung nampak. Dan bawa dia di pondok dan kasih minum dia, kasih rehat dia. Saudara-saudari, adakah Shizo akan teruskan larian maraton dia selepas dia berehat? Dia tidak teruskan larian dia. Apa yang dia buat? Dia senyap-senyap pulang ke Jepun. Dan dia tidak pernah tamatkan larian dia. Dan waktu itu, saudara-saudari, Shizo dilaporkan hilang. Penganjur dia, negara Sweden, melaporkan Shizo pelari maraton yang hilang. Shizo bertanding lagi. Dan pada 1912, Olimpik ini kan 4 tahun sekali. Jadi 1912, kemudian 1916. Tidak berlaku Sukan Olimpik karena waktu itu Perang Dunia. Dan pada 1920 barulah Sukan Olimpik semula diadakan. Shizo ikut. Adakah dia menang? Dia tidak menang. Dia tidak menang. Dia dapat nomor 16. Tempat ke-16. Bila masa dia akan menang? Tetapi adakah Shizo ini akan berhenti? Dia teruskan usaha dia. Dia bentuk pusat-pusat latihan di negara Jepun untuk melatih pelari-pelari maraton yang baharu. Saudara, akhirnya seperti si Shizo ini, kita juga mesti menang. Walaupun sudah lama kita berjalan di dunia ini, kita putuskan masanya, waktunya untuk kita mesti menang. Shizo, dia menamatkan lariannya di Sweden pada waktu dia berumur 75 tahun. Apa yang berlaku? Penganjur Sukan Olimpik di Sweden dapat mengesan yang si Shizo ini masih hidup di Jepun. Semasa mereka membuat satu program ulang tahun, program maraton di Sweden, mereka cari si Shizo. Mereka jemput si Shizo datang di Sweden untuk dia menamatkan larian dia yang tidak pernah tamat sejak 54 tahun lebih yang lalu. Dan inilah gambar Shizo. Shizo akhirnya menamatkan larian dia dengan masa yang begitu lama, 54 tahun. Tetapi dia adalah pemenang. Pemenang apa? Bukannya pemenang paling cepat sampai di garisan penamat, tetapi dia tetap dikenang sebagai pemenang pelari maraton yang paling lama menamatkan larian maraton. Saudara dan saudari, Yesus sedang menjemput kita. Dia menjemput saya, menjemput pemimpin di sini, para remaja, para ibu. Dia jemput semua kita. Mari, penganjur Sukan Olimpik itu, Shizo, mari Shizo, tamatkan larian ini. Kata penganjur tersebut. Shizo datang. Jadi kita juga dijemput untuk menamatkan perlombaan ini. Meski di hadapan Tuhan, siapa kita di masa lalu? Kita penagih dadakah? Kita perompakkah? Adakah Tuhan akan tidak peduli kita? Tuhan akan menanti kita dalam perlombaan kita untuk sampai ke garisan penamat. Tuhan menanti kita di garis penamat. Jadi berlombalah hari ini seolah-olah besok kita akan mati. Maksudnya kita lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Seolah-olah tinggal hari ini lagi masanya untuk kita melayani Tuhan, untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
lompang kehidupan kita, ketidaksempurnaan kita, dosa-dosa kita, adakah Tuhan akan ingat? Tuhan akan lupakan itu bila kita benar-benar mahu berlomba dalam perlombaan iman ini. Saudara dan saudari, buat yang terbaik, biar Tuhan yang tentukan sebaliknya. Kadang kalau kita buat baik, orang akan pandang sebaliknya. Mungkin kata menunjuk-nunjuk, tak apa, kita buat saja, karena itu urusan kita dengan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa niat kita. Macam si Magalong tadi, dia kasih pinjam juga duit, tapi dia kata bagi bunga. Coba kalau dia tidak bagi duit, mungkin orang itu akan mencuri. Mungkin orang itu akan melakukan sesuatu yang lebih, yang tidak baik. Tetapi perbuatan kita, pelayanan kita, kita perbuat sahaja. Di hadapan manusia memang kita tidak akan jumpa titik kesempurnaan, tetapi biarlah Tuhan nampak hati kita. Saudara-saudari, dalam Galatia 6 ayat 4 dan 9, semua ayat tuh kita boleh baca di sana, tapi secara ringkasnya yang ada di hadapan ini, biarlah semua orang melakukan yang terbaik. Kita semua mesti buat yang terbaik, sebab ini perlombaan kita secara pribadi menuju Tuhan. Untuknya dia akan mendapat kepuasan bagi kerja yang dilakukannya. Dia tidak perlu membanding dirinya dengan orang lain. Dan biarlah kita tidak bosan untuk melakukan apa yang benar. Kita buat dan kita buat sahaja. Sebab apa yang kita buat itu pun belum cukup lagi bagi Tuhan. Kita pikir lagi, apalagi lompang-lompang, apalagi yang kurangnya, apalagi yang saya lakukan, apalagi yang silapnya. Memang banyak, kita ini tidak sempurna. Tetapi akhirnya pusatkan diri kita, minda kita, berlombalah di dalam perlombaan ini. Kita mesti menang. Dan tadi pagi saya tercari-cari gambar bapak saya. Dan tapi sebelum itu saya mau cakap dulu. Izinkan saya supaya jangan saya menangis. Sebab kalau di kalangan adik-beradik saya dipanggil Ilun. Pada adik-adik saya, sebab ini sedang direkam, mungkin adik-adik saya ingat nama ini. Dorang selalu mainkan saya dengan nama Ilun. Ilun ini adalah satu watak di tempat saya. Seorang lelaki yang sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Dan itulah watak saya sebenarnya. Saya mudah menangis, dan karena sifat saya yang begitu, saya selalu dimain-mainkan oleh adik-beradik saya dan mendiang abang saya. Tetapi saya tidak marah dengan mereka, karena itu sudah lumrah kalau hidup adik-beradik, ada saja gurau senda. Dan tadi pagi saya tercari file mana gambar bapak saya, sebab saya mau kasih siap khotbah ini di slide yang terakhir sudah. Tetapi saya tidak jumpa. Saya PM adik saya si Justeli, Lik, bagi saya gambar bapak. Saya tidak jumpa. Saya takut tidak sempat sebab mau pergi gereja sudah. Dia bagi ini gambar. Tapi oleh karena khotbah saya hari ini adalah menyebut juga bapak saya di dalam tajuk khotbah saya, perlombaan terakhir. Saya mau bawa kesaksian yang hidup dalam hati saya, yaitu bapak saya. Bapak saya tidak pernah bawa kami pergi gereja. Dari kecil lagi tidak pernah bawa. Dia bawa kami pergi mana? Hari Sabat dia bawa kami pergi
sawah padi. Dia bawa kami pergi bukit, bawa pergi meniris, bawa pergi masuk hutan, bawa pergi tanam padi, macam-macam. Kami pergi pada hari Sabat. Tapi satu sajak saya dalam pamasi. Kalau kamu masih ingat Sabat semasa sambutan Sabah Pathfinder Kempori, itu puisi saya adalah kisah benar saya. Saya dibawa pergi gereja oleh seorang sahabat, Cikgu Odik. Dia adalah sahabat saya, anak buah saya. Dia yang bawa saya. Hans, bukan Hans itu sudah, nama itu sudah yang dewasa sudah. Oke, apa panggilan dia itu? Uku, ada anak Uku, macam-macam lah nama kampung. Dia bawa saya pergi gereja sebab Pathfinder. Dan Pathfinder inilah yang pertama saya temui apabila saya masuk ke dalam gereja. Belajar lebah rajin, sinar matahari, buat aktiviti petang, buat perjumpaan lompat-lompat untuk penuhi itu requirement, tuntutan. Dan lepas itu pergi menikmati alam. Saya kata syok sekali nih perjumpaan Pathfinder. Saya mau datang lagi. Tapi adakah Bapak saya benarkan kami pergi gereja? Tidak. Makin kami pergi gereja, makin dibawa kami setiap hari Sabat kerja. Tapi Bapak saya ini juga penternak babi yang terkenal di kampung saya, Salimandut. Dan yang tolong bagi makan babi itu adalah kamilah, anak-anak. Siapa lagi? Kasih makan dengan dedak, itu dedak padi beras yang halus tuh, kasih makan banyak babi kami. Tapi akhirnya saat kami sudah membesar dan mula paham yang mesti ada Tuhan di dalam hati, kami pergi gereja dengan abang saya, mendiang abang saya. Kemudian bapak saya mungkin sudah melihat kami makin remaja, dan ibu bapak saya mula membiarkan kami pergi gereja. Dan sedikit demi sedikit bapak mama kami mula paham sudah kenapa kami pergi gereja, dan nampak perkembangan kami, tabiat kami bersama-sama dengan keluarga Edwin yang lain. Mereka pasti paham bahwa mereka juga tidak pernah bawa kami pergi ke gereja. Jadi bapak saya ini, kenapa saya bawa bapak saya dalam khotbah saya pada hari ini adalah di akhir perlombaan iman bapak saya tetap anggap dia idola saya dalam kerohanian saya. Dialah yang menjadi jam kami. Selalu kami lambat bangun, tapi yang kasih bangun kami adalah suara bapak saya. Pada waktu dia menerima Yesus, dia betul-betul sandarkan hidup dia kepada Yesus. Suara dialah yang menjadi jam kami bangun pagi. Sebab kenapa? Dia akan letak itu lilin di tengah rumah. Kemudian dia bersandar di satu tiang tengah-tengah rumah tuh, dia pegang Alkitab dan dia akan baca. Cara dia baca bukan cara saya membaca yang lancar. Sepatah, sesuku patah perkataan dia akan baca, dan suara dia itu memenuhi ruang rumah, terlebih pada waktu itu sangat sunyi pada waktu subuh. Dan puji Tuhan, bapak saya menerima Yesus pada akhir hayat dia, sewaktu dia masih waras lagi. Dan dia akan pergi ke gereja lebih awal daripada kami. Dia akan naik basikal 28, dia pergi gereja. Puji Tuhan. Itulah perlombaan terakhir bapak saya dalam iman. Dan saya gembira karena saya ada peluang untuk jumpa saya punya bapak kelak nanti apabila Yesus datang.
kali kedua. Jadi saya berharap mama saya pula akan terima Yesus, karena mama saya lagi yang belum dibaptiskan. Tetapi dia sangat paham sudah tentang hari Sabat. Dulu dia adalah paling kuat melenting, tetapi sekarang mama saya paham sudah. Hari Sabat pun dia berhenti sudah kerja, sebab melihat anak-anak dia pun pergi gereja. Jadi kepada mendiang bapak saya, pada waktu dia masih ingat dan masih waras, itulah yang dia buat selalu, baca Alkitab. Dan satu yang saya tidak pernah rasai semasa usia dia, saya tidak pernah dengar bapak saya dia menyanyi lagu rohani, tidak pernah. Tapi saya percaya hati dia sudah menyanyi dalam hati dia. Dan hari ini hidup saya penuh lompang, dan bapak saya adalah idola saya dalam kerohanian saya, terlebih Allah Bapa di surga. Saudara-saudari, sekali lagi saya takut saya nervous. Saya bawa kamu nyanyi satu lagu lagi. Lagu ini saya pernah nyanyi di Kibayo-bayo, tapi saya ingat-ingat lupa saja. Amin. Untuk khotbah saya hari ini, saya bawa kamu kita nyanyi sama-sama ya. Saya tidak mahir lagu ini, tapi saya harap ada yang tahu, kita nyanyi. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, semua jalanmu dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan tak ku berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana